Halo nakama, selamat datang di Gozen Channel. Sudah tahu kan kalau tingkatan tertinggi dari kekuatan buah iblis adalah Awakening? Kalau kalian cari siapa aja pengguna buah iblis yang sudah berhasil membangkitkan kekuatannya, akan ada banyak sekali nama-nama yang akan kamu temukan seperti Akainu, Magellan, Aokiji, dan masih banyak lagi. Tapi itu masih belum dikonfirmasi ya oleh Oda Sensei atau masih berupa teori. Nah, di sini Mimin mau bahas 5 karakter di One Piece yang sudah dikonfirmasi telah berhasil membangkitkan kekuatan buah iblisnya ke level yang tertinggi. Tapi sebelum masuk ke videonya, bantu support channel ini dengan tekan like, subscribe, dan tonton sampai selesai ya. Oke, kencangkan sabuk pengaman kalian dan mari kita mulai. Lima, Don Quixote do Flamingo. Pengenalan istilah kebangkitan buah iblis atau Awakening di dunia One Piece pertama kali di arc Dressrosa saat Doflamingo terpojok bertarung dengan Luffy dalam mode Gear 4-nya. Buah iblis Doflamingo adalah Ito Itonomi, tipe paramesia yang memberinya kekuatan menciptakan semacam tali yang tak terlihat. Tanpa awakeningnya saja, sebetulnya kekuatan dari Doflamingo sudah sangat mengerikan. Benangnya bisa digunakan untuk memotong dan mengiris benda, bisa dibuat seperti peluru untuk terbang dan bahkan untuk mengendalikan orang lain layaknya boneka. Dengan kekuatannya itu, Doflamingo mampu memanipulasi suatu negara dan mengambil alih negara tersebut dalam satu malam saja. Dia menjadi raja di Dressrosa karena kekuatannya itu. Ketika pertarungannya melawan Luffy dalam mode Gear 4-nya, Dovi sudah tidak sanggup lagi untuk melawan Luffy dalam mode biasanya dia. Memang kekuatan Gear 4 sangat besar, oleh karenanya Dovi melawan Luffy menggunakan Awakening dari buah iblisnya, yang mana menjadikan area sekeliling dia menjadi seperti lautan benang. Dengan Awakening itu, Doflamingo seolah memiliki area pertempurannya sendiri yang bisa dikendalikan dengan sepenuhnya. Belum lagi, Haki Busoshoku, dia yang kuat membuat Awakening dari Doflamingo jadi lebih mengerikan. Dalam pertarungan sengit dan panjang itu, Doflamingo menunjukkan kepada kita semua bagaimana bentuk Awakening buah iblis paramesia tipe penciptaan dapat menjadikan lingkungan sekitarnya dapat berubah menjadi bentuk dari kekuatan buah iblisnya. Dan ujung dari pertarungan itu, Doflamingo yang sudah Awakening mampu dikalahkan oleh Luffy dalam bentuk Gear 4-nya. Empat, Charlotte Katakuri. Katakuri adalah wakil kapten dari bajak laut Big Mom. Dia adalah orang terkuat kedua di sana. Selain kekuatan buah iblisnya yang hebat, dia memiliki haki yang luar biasa hebatnya. Ken Bushoku-nya bisa selintas melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Busoshoku-nya lebih keras daripada milik Luffy, dan dia juga pengguna haki raja. Katakuri adalah final boss di arc Whole Cake Island. Saat saja diculik oleh keluarganya dan akan dinikahkan dengan Charlotte Pudding, putri dari Big Mom untuk kepentingan politik. Pertarungan Luffy dan Katakuri sangat berat. Yang paling merepotkan adalah Ken Bushoku hakinya yang bisa melihat pergerakan Luffy beberapa saat di masa depan. Dengan kekuatan buah iblisnya, Mochi Mochi Nomi, tipe paramesia spesial, bisa memungkinkan Katakuri untuk membuat, mengendalikan, dan bertransformasi menjadi Mochi. Sampai Luffy pada awalnya mengira kalau buah iblis Katakuri adalah tipe Logia. Karena biasanya buah iblis yang tubuhnya bisa tertembus adalah tipe Logia. Di dalam pertarungan Luffy melawan Katakuri, Katakuri menunjukkan bahwa dirinya sudah membangkitkan buah iblisnya. Katakuri mampu memanipulasi area di sekitarnya menjadi Mochi. Jika dilihat sekilas, kekuatan Katakuri sebelum Awakening hampir mirip seperti Luffy. Karena tekstur Mochi yang juga mirip seperti karet, ditambah lagi dengan Awakening yang diibaratkan Luffy yang hanya bisa menyerang dengan 2 tangan, sedangkan Katakuri bisa menyerang Luffy dengan puluhan bahkan ratusan tangan sekaligus, karena semua area di sekitarnya bisa dijadikan alat untuk menyerang Luffy. Seakan buah iblis milik Katakuri adalah buah iblis yang lebih kuat atau level up dari milik Luffy, yaitu Gomu Gomu no Mi. Tapi sekarang kita sudah tahu kalau kenyataannya tidak seperti itu. Intinya, Katakuri dengan kehebatan hakinya, tubuhnya yang besar ditambah dengan buah iblis plus awakening yang overpower,
dia menjadi musuh yang sangat berat bagi Luffy. Tapi di akhir pertarungan, Luffy bisa menang melawan Katakuri karena Luffy menggunakan Gear 4 Snake Man, yang mana serangannya bisa lebih cepat dari pembacaan masa depan Kenbun-shoku Haki milik Katakuri, dan juga di serangan akhir yang begitu dahsyat di antara mereka berdua. Kalau analisis Mimin pribadi nih, sebetulnya Katakuri bisa saja menang, tapi karena dia sudah mengakui Luffy sebagai lawan yang hebat, dia juga sudah kelelahan dan terluka parah, jadi Katakuri membiarkan Luffy yang menang di pertarungan itu. Pertarungan yang sangat epik sekali. Nagoremochi. 3. Eustace Captain Kidd. 3 kebangkitan buah iblis ini terjadi di pertempuran Onigashima yang sedang berlangsung saat ini. Pertarungan yang sangat sengit antara generasi terburuk atau Supernova melawan 2 Yonko sekaligus, yaitu Captain Kidd, Trafalgar Law, dan Monkey D. Luffy melawan Kaido dan Big Mom. Kita akan bahas satu persatu ya. Eustace Captain Kidd memakan buah iblis Jiki Jiki no Mi dari jenis Paramecia. Dengan kekuatan yang terhubung dengan magnet, kekuatannya bisa menarik dan juga melontarkan logam seperti halnya magnet. Kidd biasanya menggunakan kekuatan miliknya dengan cara menarik banyak sekali senjata dan benda logam ke dirinya yang biasanya dirakit untuk membuat lengan besar yang mampu menyerang banyak gerombolan musuh sekaligus, serta digunakan sebagai semacam perisai. Jika dia memiliki benda logam dalam jumlah besar, dia dapat menjadikan golem besar di sekitar tubuhnya. Dalam pertarungannya dengan Big Mom, Kidd bekerja sama dengan Law. Kidd membangkitkan kekuatan buah iblisnya saat di pertarungannya itu. Berbeda dengan Doflamingo dan Katakuri, Eustace Kidd menggunakan awakening miliknya terhadap makhluk hidup dan bukan memanipulasi lingkungan di sekitarnya. Kidd menjadikan targetnya jadi memiliki daya tarik magnet, sehingga benda-benda logam akan menempel ke tubuh targetnya itu. Namun, dalam konteks adu kekuatan melawan pengguna haki tingkat tinggi, awakening miliknya tidak terlalu berguna karena hanya bisa melukai tubuh bagian luarnya saja. Oleh karena itu, awakening Kidd tidak akan berdampak serius terhadap kulit kerasnya Big Mom. Justru tinju besi Eustace Kidd lebih mematikan daripada salah satu jurus awakening miliknya yang bernama Shine, karena bisa dilapisi dengan haki. Tapi kalau Mimin pikir-pikir nih, mungkin kekuatan maksimal dari Kidd ini mirip seperti Jibaku Tensei milik Pain di serial Naruto. Karena kekuatan medan magnetnya, dia bisa membuat apapun tertarik ke targetnya sehingga si target itu bisa terkubur hidup-hidup dalam tumpukan besi yang begitu besar. 2. Trafalgar di Waterloo. Bersamaan dengan Eustace Kidd saat melawan Big Mom, Law membangkitkan buah iblisnya yaitu Ope-Ope no Mi. Ope-Ope no Mi adalah buah iblis tipe Paramecia yang memungkinkan penggunanya untuk menciptakan ruang sferis atau ruang di mana pengguna memiliki kontrol penuh atas penempatan dan orientasi objek di dalamnya, membuat pengguna menjadi manusia modifikasi. Pengguna buah iblis ini bisa diibaratkan sebagai seorang dokter di ruang operasi, di mana dia bisa memanipulasi apapun yang ada di dalam ruang operasinya. Saat digunakan, pengguna buah iblis ini akan membuat terlebih dahulu ruang yang jangkauannya cukup besar, yang disebut sebagai room. Kemudian, pengguna mulai bertarung saat musuh sudah ada di dalam ruang-roomnya itu. Hanya orang dengan haki yang kuat saja yang bisa tidak terpengaruh oleh kekuatan buah ini. Hal unik lain dari Ope-Ope no Mi yaitu bisa memberikan keabadian bagi seseorang dengan mengorbankan nyawa si penggunanya. Oleh karena itu, buah iblis ini dihargai 5 miliar berry oleh pemerintah dunia. Saat melawan Big Mom, Law dan Kidd sama-sama membangkitkan buah iblisnya. Dan memang awakening ini sangat menguras energi. Biasanya, awakening ini akan menjadi jurus pamungkas pengguna buah iblis dan akan lebih gila lagi jika awakening ini digabungkan dengan haki. Salah satu teknik awakening Law yang telah ditunjukkan kepada kita adalah Chrome, yaitu kebalikan dari room. Nah, kalau room itu membuat ruangan yang sangat besar, tapi kalau Chrome yaitu memadatkan room miliknya. Dan dengan room yang kecil itu dia lapiskan ke dalam senjatanya, yaitu pedang. Dengan teknik ini, Law dapat menembus apapun, bahkan tubuh Big Mom super keras yang dilapisi haki raja sekalipun. Setelah tubuh Big Mom tertembus, dia langsung menyerang Big Mom dengan shockwave dari dalam, hingga diperlihatkan Big Mom mengeluarkan asap dan darah.
1. Monkey D. Luffy. Awakening dari kapten kita Monkey D. Luffy dari buah iblisnya yang ternyata bukan Gomu Gomu no Mi tapi Mythical Zoan Hito Hito no Mi model Nika. Di dalam pertarungannya melawan Kaido, setelah berkali-kali kalah, akhirnya Luffy membangkitkan kekuatannya. Dia berubah menjadi Sun God Nika. Kekuatan Luffy saat ini disebut Gorosei sebagai kekuatan paling konyol karena dia memiliki tubuh elastis seperti karet dan dia bisa melakukan apa saja dan melakukan apapun yang dia mau saat di pertarungan. Kekuatan ini hanya dibatasi oleh imajinasi si penggunanya saja. Di pertarungan melawan Kaido, kita juga diperlihatkan Luffy yang tiba-tiba menjadi raksasa, bisa melempar dan melontarkan petir, dan bahkan membuat tanah memiliki tekstur yang seperti karet. Kekuatan yang sangat gila, bahkan buah iblis ini ternyata sudah dikejar oleh pemerintah dunia selama 800 tahun, tapi belum pernah mereka dapatkan. Dengan kekuatannya itu, Luffy bisa menumbangkan Kaido yang dijuluki sebagai makhluk terkuat di muka bumi seorang diri. Dan sepertinya kekuatan Luffy ini adalah kekuatan yang sama yang dimiliki oleh Joy Boy di masa lalu. Nah, gimana menurut kalian? Kira-kira bakal berkembang sejauh mana lagi nih Luffy? Itulah 5 pengguna buah iblis yang sudah dikonfirmasi telah awakening. Untuk karakter lainnya yang diperkirakan sudah awakening, Mimin gak bahas di sini ya, mungkin di video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.